Selamat malam Aumania. Kita jumpa lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Pergi ke pasar beli sendal. Jangan lupa membeli pepaya. Timnas futsal lolos ke final. Siap-siap kita angkat piala. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Berita malam ini datang dari lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang sebelumnya telah menyeret nama Nadiem Makarim dan 3 pejabat lainnya sebagai terdakwa. Yaitu Ibrahim Arif, konsultan teknologi Kemendikbudristek, Mulyatsyah, mantan direktur sekolah menengah pertama SMP Kemendikbudristek, dan Sri Wahyuningsih, mantan direktur sekolah dasar SD Kemendikbudristek. Perkara yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah ini menemukan fakta sangat mengejutkan. Bukan soal nilai kerugiannya yang fantastis, angka segitu mah biasa di dunia korupsi tanah air. Tapi kelakuan dari pejabatnya yang bikin miris. Tanpa permisi dan malu-malu mereka rame-rame membuat sebuah pengakuan. Bukan ngaku habis makan bakwan 5 bayarnya cuma 1. Itu juga minta dibayarin. Kalau penonton ngaku ke bini pulang telat bilang mau ada meeting dadakan. Tapi malah karaoke ngabisin voucher promo. Apalagi bos gua nih. Tiap hari karaoke aja. Para pejabat ini rame-rame bersuara di pengadilan. Di hadapan majelis hakim mereka mengaku menerima uang terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Pas kasusnya ramai baru ngaku. Baru ngaku pas kasusnya ramai. Pas baru ngaku kasusnya ramai. Udah. Aliran uang ini terungkap secara resmi dalam persidangan ketika Jaksa Penuntut Umum JPU membacakan surat dakwaan terhadap mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek Ibrahim Arif dan terdakwa lainnya pada 16 Desember 2025 lalu. Penegasan sama juga dilakukan JPU terhadap Nadiem Makarim pada 5 Januari 2025. Dakwaan yang sebelumnya berupa dugaan kini berubah menjadi fakta hukum setelah pejabat tersebut mengaku menerima uang saat dihadirkan sebagai saksi di persidangan. Ini dia, kemarin kemana aja bos? Jangan-jangan kemarin-kemarin masang genteng di rumah. Genteng itu loh yang buat motong kertas itu. Gunting ya. Kalau penonton kan ganteng doang. Ganteng doang. Gantengisasi. Berdasarkan catatan persidangan, ada 8 dari 11 pejabat di Kemendikbudristek yang mengaku menerima uang. Mereka adalah mantan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Paudasman Jumeri. Menurut keterangan JPU, Jumeri mendapatkan 50 juta rupiah dari salah seorang terdakwa yang juga pernah menjadi pejabat di Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih. Uang dugaan hasil korupsi tersebut diberikan Sri dengan dalih rejeki pengadaan Chromebook. Rejeki, kalau kata pepatah rejeki sudah ada yang ngatur. Tapi yang ini atur-atur aja lah. Rejeki nggak kemana, tapi korupsi di mana-mana. Selain itu, Sri juga memberikan telepon genggam terbaru seharga kisaran 17 juta rupiah hingga 27 juta rupiah. Wih, baik banget. Itu uang kalau dikasih ke penonton, ludes jam. Orang buat bayar utang.
Kemudian ada mantan pelaksana tugas Dirjen Paudasman Hamid Muhammad yang mengaku menerima 75 juta rupiah dari terdakwa Mulyasyah. Lalu ada mantan sekretaris Direktorat Jenderal Ditjen Paudasman Sutanto juga menerima 50 juta rupiah dari terdakwa Mulyasyah. Uang tersebut diberikan Mulyasyah saat main ke rumahnya pada akhir 2021. Jadi ketika hendak pulang, Mulyasyah meninggalkan uang tersebut tanpa menjelaskan banyak hal. Enak juga punya tamu kayak Mulyasyah ya. Main ke rumah, pulang ninggalin duit. Kalau gua punya tamu kayak gitu, gua suruh nginep. Gua tidur di kamar mandi gak apa-apa dah. Nemenin sabun. Mantan Direktur Pembinaan SMA Kemendikbudristek Purwadi Sutanto menerima uang sebesar $7.000 Amerika Serikat setelah tidak lagi terlibat perencanaan pengadaan laptop berbasis Chromebook. Selanjutnya mantan Direktur Pembinaan menerima 500 juta rupiah dari Mariana Susi selaku rekanan PT Bhinneka Mentari Dimensi yang menjadi salah satu penyedia Chromebook. Uang tersebut tidak langsung diterima Hasbi, tapi lebih dahulu diserahkan kepada Kepala Seksi Sarana Direktorat Pembinaan PAUD, Nia Nur Hasanah. Uang dalam kantong kertas itu sempat ingin dikembalikan namun ditolak Susi. Alhasil uang dibagi dua untuk Hasbi dan Nia masing-masing mendapat 250 juta rupiah. Duit segitu mah penonton juga nggak bakal nolak. Cuma nggak ada yang nawarin aja. Sama halnya yang dialami mantan pejabat pembuat komitmen PPK Direktorat SMP Kemendikbudristek Harnowo Susanto. Harnowo menerima uang dari Susi sebanyak 250 juta rupiah ketika mengunjungi gudang vendor Chromebook. PPK Direktorat SMA Dani Hamidan Koir juga menerima uang dari Susi senilai $30.000 Amerika Serikat yang kemudian dibagi-bagikan pada pejabat lain. Terakhir, Suhartono Alam, mantan PPK SMA yang pada 2021 menerima $7.000 Amerika Serikat dalam paket berisi perlengkapan pencegahan COVID. Bayangin aja paket yang berisi alat kesehatan seperti hand sanitizer, vitamin, dan masker justru ikut diisi uang diduga hasil suap. Virus COVID-nya sembuh, tapi virus korupsinya tambah kambuh. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tipikor, Susi yang dihadirkan sebagai saksi memang mengakui dari keuntungan 10,2 miliar rupiah yang diperoleh selama proyek pengadaan Chromebook, Susi memberikan uang kepada sejumlah pejabat Kemendikbudristek. Alasannya sebagai bentuk rasa terima kasih karena telah dibantu mendapatkan proyek dan murni ingin berbagi rezeki. Baik juga ya Bu Susi. Coba kalau dia Bu Sisu. Belum tentu dia Bu Susi. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengaku kaget ketika mengetahui banyak pejabat yang dulu menjadi bawahannya justru menerima uang terkait proyek pengadaan Chromebook. Nadiem menegaskan kalau dirinya tidak mengetahui atau diberitahu soal aliran dana seputar proyek tersebut. Pernyataan serupa juga dikatakan Dani Hamidan Koir, salah satu pejabat yang ikut menikmati aliran uang pengadaan Chromebook. Saat diperiksa sebagai saksi di persidangan, Dani mengatakan kalau penerimaan uang tersebut tidak diketahui oleh Nadiem saat sebagai menteri. Memang ajaib ini kasus. Uang bisa mengalir deras tanpa pimpinan bisa tahu. Sejumlah pejabat menikmatinya sementara Pak Menteri merasa kudet alias kurang update. Tahu-tahu diseret jadi terdakwa suap dalam kasus yang sama dan sejumlah pejabatnya pun langsung speak up. Kompak mengaku pernah menerima uang berharap dapat simpati dari majelis.
Lucunya lagi ketika di hadapan hakim, para pejabat tersebut mengaku sudah mengembalikan uang yang diterimanya ke kas negara melalui kejaksaan. Enak banget ya, tinggal balikin urusan selesai. Ibarat temen lo di kantor bikin laporan dinas keluar kota beli bon palsu. Biar bisa di mark up. Pas ditanya finance bingung dia. Lah kok ini bonnya James Bond. Salah beli bon palsu nih. Pengacara Nadiem Makarim, Ari Yusuf mempertanyakan nasib pejabat kementerian yang menerima uang dari pengadaan Chromebook tapi masih dihadirkan sebagai saksi. Mereka justru tidak mendapatkan konsekuensi hukum atas perbuatannya. Kata Ari, para saksi baru mengembalikan uang tersebut saat penyidikan tahun 2025. Padahal uang sudah diterima sekitar tahun 2021 hingga 2022. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi secara jelas menyebutkan bahwa penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. Namun dalam kasus ini para pejabat Kemendikbudristek baru mengembalikannya setelah 3 hingga 4 tahun lamanya. Mungkin jika kasus Nadiem tidak diusut maka uang tersebut juga tidak dikembalikan oleh para pejabat Kemendikbudristek. Bisa. Iya. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menegaskan kalau Kejaksaan Agung akan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Gitu. Termasuk pengakuan sejumlah mantan pejabat yang menerima aliran uang. Keterangan dari para saksi akan dikaji untuk menentukan apakah telah memenuhi unsur hukum agar bisa ditindaklanjuti dalam proses penyidikan lanjutan. Inilah panggung nyata. Para pelaku korupsi baru mengaku ketika kasusnya sudah mulai diusut. Nah, modus. Seakan kejujuran menjadi barang mahal yang bisa ditunda. Nah, iya. Udah kayak penonton. Kayak penonton mau promosi ditunda. Sabar aja. Kegagalan hari ini belum tentu keberhasilan esok hari. Namun dari semua kekacauan ada pelajaran yang tidak bisa diabaikan. Keberanian sejati bukanlah menunggu ketahuan lalu mengaku. Tapi menolak menerima yang bukan menjadi haknya sejak awal. Integritas bukan aksesoris yang bisa dipakai saat nyaman, melainkan fondasi dari sistem yang adil. Semoga generasi mendatang belajar bahwa pendidikan sejati lahir dari karakter yang kuat, dari teladan yang konsisten, dan dari keberanian menegakkan keadilan tanpa menunggu panggung persidangan. Betul. Kita berharap punya pejabat yang sadar akan tanggung jawab, tidak hanya pintar membaca anggaran, tapi juga memiliki kepekaan nurani. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Hari ini juga ada Come On, Kamis Omon-Omon Online. Dan juga kita akan menghadirkan bintang tamu di Midnight Live. Penasaran kan? Maka itu tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Dan kita masuk ke segmen Come On. Happy banget dong? Happy. Emang bener kurang ganteng nonton kita. Perlu gantengisasi emang. Iya. Makanya butuh gantengisasi. Iya. Ya. Mau. Ya nggak ada juga saya. Mau modalin ini. Mau modalin skincare. Skincare dong. Mau tapi cuma megang-megang doang. Iya, gatel sih. Ya udah deh, langsung aja kita ngobrol bersama Aumania ya, Iya. Tom ya. Dalam Come On berikut ini.
Nah, kita kali ini menyapa Aumania dari mana ini, Tom? Dari mana nih? Kita tanya langsung aja nih. Ada Sita di Zoom ya? Sita Masita. Sita Masita. Halo Sita, Halo, Sita. selamat malam. Halo, Bang Reza dan Bang Otong, Almania. Sita, apa kabar? Aduh, di awal Belajar udah mana salah nih? sebut, nama nih. Heeh. Harusnya nama panjang Sita tuh Siti Masita, tapi dipanggil Sita. Oh, Beginda. Jadi kita panggilnya Sita aja. Panggil Sita aja ya. Boleh, aman. Sita aumannya dari cabang mana ini? Kalau boleh tempe nih. Boleh tahu? Boleh tahu. Hah? Paling ujung di Aceh. Wush, Sudah pernah ke Aceh sebelumnya? keren. Saya? Kenapa Berdua Sita? dong. Sudah pernah ke Aceh sebelumnya, Bang Reza sama Bang Otong? Belum. Oh, belum pernah. Semoga ada Ditunggu di kesempatan ya. sini. Kapan Sita akan ke Jakarta nih? Ya nggak usah deh. Sita? Ya ada dalam beberapa bulan ke depan emang rencana mau ke sana. Oke. Iya. Ya, nanti kita ketemu Sita. Iya. Ngobrol-ngobrol lagi dengan Iya, Sita iya, ya. benar. Wah, Oke, Sita Steve. kesibukannya apa aja sehari-hari? Mencari cuan sehari-harinya tuh sebagai presenter di media lokal dan juga MC dan juga sebagai podcaster. Wih. Keren banget. Sama kayak kita ya. Iya. Senior. Oh, enggak. Wah, enggak. Otong kan kohos senior ya. Dia bisa tahun. Sita punya kohos nggak? Enggak. Sendiri nih, mau ditemanin. Nanti saya ke sana deh. Iya. Jadi co-host. Ya tunggu. Sita biasanya apa aja nih tantangan yang dialami Sita ketika melakukan wawancara dengan narasumber? Wah, biasanya saya wawancari orang, hari ini saya diwawancarai. Ternyata gini ya Iya perasaannya. Apa aja tuh Iya, kalau untuk tantangannya? tantangannya itu, kita juga harus mengenal dulu nih narasumbernya, apalagi yang belum pernah ngobrol. Terus juga kita juga harus tahu mood narasumbernya. Dan juga Oh, tantangan yang tidak bisa kita kontrol, seperti ada kendala alat-alat atau kendala yang nggak bisa kita kontrol. Itu sih paling. Oke. Sita dari dulu memang cita-citanya ingin jadi presenter. Bener, jadi dari kecil tuh sekali ngomong di depan kaca atau cermin, seakan-akan lagi di depan kamera, padahal ya diri sendiri. Oke. Otong juga dulu belajar jadi presenter, belajarnya di depan pagar ya? Oh, bukan. Gimana? Sita narasumber siapa yang paling berkesan yang pernah diwawancara Sita tuh? Sejauh ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY. Keren banget. Terima kasih. Karena itu, kalau boleh cerita sedikit, kalau kita Banyak tidak banget. salah sekitar 1 minggu persiapannya. Jadi tiba-tiba dangdut diinformasiin sama atasan untuk podcast sama Pak SBY. Beliau datang ke Aceh menjelang memperingati tsunami di saat itu dan juga bahas terkait perdamaian Aceh. Oke, wah keren ya, ternyata Keren pengalamannya banyak Sita ya. Sita ke depan Makasih. mungkin ada nggak sosok yang paling ingin diwawancarai sama Sita? Di depan saya sih, Bang Valentino Reza. Wah, justru sekarang saya lagi wawancara Sita. Iya. Atau apa nih impiannya ke depan untuk karir Sita? Semoga dengan karir ini nggak cuma Sita aja ngerasain manfaatnya, tapi orang-orang di sekeliling Sita, narasumber Sita juga bisa mendapatkan manfaat dengan keberadaan Sita sebagai job ini. Oke, iya. Jadi bisa berdampak ya. Iya, Apa yang benar dilakukan tuh. oleh Sita bisa berdampak untuk orang banyak. Enggak hahe doang. Tinggal bertiga, bos gue kemana nih?
Udah kabur aja. Oke, nah Sita, mungkin apa sih harapan Sita untuk dunia broadcasting di Indonesia? Wah, di tengah gonjang-ganjing yang kita ketahui, dunia broadcasting ini semoga bisa terus bertahan dengan tanpa ada bayang-bayang yang mengganggu. Semoga bisa terus memberikan informasi yang jujur, akuntabel, dan kredibel, dan juga sehingga masyarakat itu bisa terus dekat dengan media-media dan semakin percaya dengan media-media. Dan tidak ada lagi hoax di dunia broadcasting ini. Iya, anti hoax. Sita hobinya apa sih kalau boleh tahu? Jalan-jalan sama nonton. Oh, jalan-jalan kemana Sita? Kemana aja, yang penting matanya jadi fresh setelah jalan-jalan. Oke. Nontonnya nonton bioskop apa di rumah aja nih? Sayangnya di Aceh belum ada bioskop, jadi dari HP aja. Oke, ya memang menarik ya sebenarnya apa yang Iya. dilakukan oleh Sita ini sehari-hari melakukan interview. Iya. Wah, seorang podcaster. Mm-mm. Keren loh itu. Sita, apa harapannya untuk Indonesia ke depan? Wah, berat ini. Kita rasa nggak cuma kita aja yang berharap seperti ini, tapi juga masyarakat Indonesia juga berharap semoga Indonesia itu bisa aman, sejahtera, jauh dari keinginan-keinginan pribadi seseorang, sehingga kita angka kemiskinan kita tuh menurun, kesejahteraan kita meningkat, dan kebahagiaan kita meningkat, cuan kita juga meningkat. Amin. Amin. Tuhan. Harapan penonton banget itu ya. Lembur sampai malam. Tapi cuan. Ada cuannya? Nggak ada. Sita, apa harapannya buat Midnight Live? Semoga Midnight Live berumur panjang. Semoga Bang Reza, Bang Otong, kru, dan juga penonton bisa sehat selalu, selalu. Dinain gajinya kalau bisa, amin. Terus semoga bisa terus semakin dekat dengan masyarakat, walaupun kadang jokesnya di pinggir jurang, ya, tapi tetap bisa selalu aman dan bisa selalu jujur dalam memberikan informasi, sehingga masyarakat yang awalnya minim informasi terkait berita itu jadi, oh iya ya gitu. Iya, keren. Karena Sita ini sekarang tampil di Midnight Live episode 200. Wah, spesial ya, Mas. Gak terasa ya? Terasa ya. Kemarin baru 199 padahal. Iya, kemarin. Sekarang udah 200. Iyalah, Betul, gak terasa tuh salah. tahun lalu. Oh iya, tahun baru lalu. Episode perdana, sekarang udah 200. Oke, Sita terima kasih ya sudah bergabung kasih. di episode ke-200 Sama-sama. Midnight Live. Sehat selalu dan sukses untuk karirnya dan semoga kita bisa segera berjumpa. Terima kasih Sita. Au. Oke, kita jeda dulu. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain dan juga akan ada bintang tamu hadir di Midnight Live. Oh, spesial episode ke-200 ya. Iya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live. Oke. Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Au! Dan sudah hadir di studio Rima Melati dan Marcel Syah. Apa kabar? Baik, Mas Marcel, baik. Mbak Rima. Wah, luar biasa loh, ini legend ini. Beneran, saya dari kecil juga udah nontonin Marcel ya. Semusim. Yes. Pas banget suara saya. Aduh, Mas Marcel, Mbak Rima. Ini katanya ada punya lagu baru nih. Betul. Judulnya apa sih kalau boleh tahu?
Judulnya adalah Mulainya di Sini. Jadi kita berdua itu sepakat membawakan lagu ini dan merekamnya itu setahun yang lalu di bulan Maret ya sayangnya, Maret 2025. Jadi sebetulnya lagu ini adalah favoritnya Rima dari kecil. Ini kan lagu dari grup Malaysia namanya Freedom. Terus vokalisnya namanya almarhum ya, almarhumah Seha. Itu suka banget lah Rima dari kecil gitu. Dan dia dari awal-awal kita nikah dia udah sering nyanyiin senandung-senandung sampai suatu saat dia merasa bahwa sayang kayaknya lucu juga kalau kita duet ya bawain lagu ini gitu ya. Dan itu mulai makin berasa dorongannya ketika kita udah sempat duet juga pertama kali tahun 2018. Di album saya waktu itu This Is Not Jazz, jadi itu album di mana saya membawakan ulang beberapa lagu termasuk lagu saya dan juga lagu-lagu standar jazz. Nah, ada satu lagu The Very Thought of You waktu itu kita duet. Nah, setelah itu udah dari 2018. Nah, setelah itu lagu ini kemudian ini bagaimana kalau kita istilahnya realisasikan. Gitu. Akhirnya jadi itu. Akhirnya jadi. Gimana melihat proses kreativitasnya Mbak Rima sejauh ini? Hebat sih semuanya. Maksudnya kita sebetulnya tim kali ini hanya berempat sebetulnya, termasuk Rima dan Mas Marcel gitu. Dan semuanya smooth sailing dari produksinya, dari bikin music videonya, editingnya, semuanya it's just very blissful aja. Dan akhirnya pas kita dengar end resultnya sangat happy. Sangat puas. Semuanya sangat lancar ya. Lancar banget. Dilakuin seharian, jadi dari awal rekaman kita juga memang memutuskan memproduksi lagu ini benar-benar dengan live ya. Jadi ada musisinya semua. Jadi benar-benar seharian itu kita sewa 2 shift saya ingat satu studio gitu. Dari awal rekaman, latihan dulu gitu, rehearse dulu, rekam terus langsung ambil buat videonya. Jadi memang satu hari itu kayak kill 2 birds with 1 stone gitu. Benar. Dan ya itu tadi semuanya berjalan dengan lancar. Wah, itu sebuah berkah tersendiri sebenarnya ya. Karena ya kan nggak banyak juga artis yang bisa sebenarnya menghasilkan sebuah kreativitas seni yang bisa begitu cepat, begitu Mas Marcel? Atau sebenarnya ada tantangannya nih waktu prosesnya itu, ada nggak? Wah, lebih ke saya sih, Rese, karena ini kan gimana pun juga ini kan lagu yang sebenarnya sangat simple. Jadi ada dorongan di sini untuk gimana caranya Marcel bikin sesuatu yang lain di lagu ini. Sedangkan dari awal kita udah sepakat tuh, saya, dia, dan music directornya Rishanda Singgi udah sepakat bahwa lagu ini udah bagus. Jadi tugas kita cuman bagaimana mengamplifikasi sound-soundnya supaya lebih mutakhir aja. Jangan ubah patternnya, jangan ubah partnya, semuanya oke. Karena toh begitu nanti kalian nyanyi, sesimpel apapun kalian nyanyi, itu akan pasti berbeda karena suara kalian pasti udah beda. Gitu ya. Jadi udah tugasnya di situ. Nah ini kan dorongan ada dorongan untuk wah ini kayaknya kurang gua nih kayaknya gitu. Nah, untungnya ada vocal director yang selalu jagain gawang kita, jagain koridor. Bukan kita sih, tepatnya gue. Supaya jangan ayo sabar yuk gitu. Sedangkan kalau dia memang udah nyaman gitu ya, nyaman nyanyiin lagu itu. Plus juga sebetulnya kan banyak yang nggak tahu kalau sebetulnya yang duluan nyanyi kan Doi sebetulnya. Iya. Dulu kan kita kan kecebur doang nih. 2002 mau lanjut sekolah kecebur. Nah, dia sebetulnya yang nyanyi. Karena secara garis DNA-nya memang dia keluarganya keluarga seniman. Nyanyi, acting. Gitu. Iya. Jadi Mbak Rima gimana mengikuti ritme dari Mas Marcel dalam penciptaan lagu ini gimana? Tantangannya seperti apa? Mungkin karena dari music directornya ketika dia bukan bikin ulang ya, cuman bikin lebih ya teramplify aja, lebih komplit aja mungkin ya. Dan Rima kan memang udah denger lagu aslinya kan dari kecil gitu. Jadi memang udah nyanyi dengan lagu itu, dengan liriknya, dengan cara nyanyinya. Itu semua sama sebetulnya. Jadi nggak ada kesulitan buat Rima. Yang sulit adalah bukan sulit sih, cuman lebih ke deg-degan untuk masuk studio gitu. Karena yang biasa masuk studio kan dia. Kalau Rima kan lebih ya kita nyanyi di rumah gitu kan, lagi masak nyanyi gitu kan.
Jadi kan nggak pernah masuk ke dalam studio, ya ini bisa dibilang kali kedua gitu kan. Cuman untuk profesional dengan kru, dengan band membersnya itu kan lebih terasa deg-degan gitu. Jadi pas udah selesai, Rima yang happy, yeay udah selesai gitu. But selain itu sih untungnya semua benar-benar smooth sailing. Jadi semua berjalan dengan lancar gitu. Ya seperti apa yang Marcel bilang, mungkin dia karena kan Marcel memang ada khasnya dia ketika dia nyanyi, orang tahu gitu. Betul. Ada his way of singing style-nya dia lah gitu. Nah di situ dia yang harus bertahan gitu, pengen explore. Nah kita juga nggak mau mengubahkan lagunya karena lagunya sebetulnya udah beautiful gitu, udah bagus. Seperti ya misalnya kalau ada yang bikin ulang lagunya dia dan pengen karaoke nggak bisa kan? Kita juga nggak mau mengubah lagu itu supaya orang juga masih bisa tetap berkaraoke gitu. Karena lagu ini lebih terkenal di Malaysia sama di Singapura gitu. Kita jaga ekspektasi pendengar supaya mereka juga ketika pasti kan ada keinginan untuk kemudian membandingkan. Nah kita tuh dari awal niatnya nggak mau itu. Kita hanya pengen bahwa ini adalah menyanyikan ini sebagai selebrasi perayaan 17 tahun pernikahan kami di 28 Januari kemarin. Jadi 17 tahun. Iya, jadi menikmati itu dengan apa kita menyanyikan ini sebagai bentuk dari wah kita happy sudah bisa melewati 17 tahun ini. Jadi nggak ada niat sama sekali untuk wah kita harus bikin yang baru nih, harus yang gimana. Nggak sama sekali gitu. 17 tahun adem ayem loh. Apa sih resepnya Mas Marcel? Olahraga bareng. Olahraga bareng, terus nongkrong di rumah. Kebetulan kita berdua ini memang doyanannya di rumah. Nggak suka hangout gitu ke mall atau keluar? Hangout kalau ada anak-anak ya. Maksudnya seperlunya aja. Kadang-kadang ya bosan juga pasti. Tapi mostly itu semua dilakukan di rumah gitu. Karena nyamannya safe haven kita gitu di rumah gitu. Iya, di rumah nyanyi ya. Wah romantis banget itu. Penonton pengen. Mimpi kali ya. Enggak ya, semoga terwujud lah ya penonton. Nah itu dia. Tapi kalau amin iya. Tapi biasanya apa sih hal-hal yang bisa bikin sampai adu argumen gitu? Ada nggak hal-hal simple? Wow. Itu dalam pernikahan nih. Iya, misalnya kamu kok odol udah kegulung masih kepake aja gitu. Misalkan ada tuh sabun udah digabungin jadi satu masih dipakai aja kan. Biasanya kan gitu penonton. Bener nggak penonton? udah tinggal dikit dicampur air aja. Nah, sampo tinggal dikit campur air. Kamu kok gitu sih? Ada nggak hal seperti Apa ya? Biasanya istilahnya apa ya, salah bangun ya. So when you wake up on the wrong side of the bed gitu. Kan kalau ketika bangun kalau ada sesuatu yang bikin salah aja itu kan bisa ngehancurin moodnya seharian kan. Oh gitu. Iya lebih ke situ. Itu kan Salah bangun betul. salah bangun gitu. Kalau misalnya bangun kan pasti positive mind gitu. Oke, tapi kalau misalnya ada yang bikin salah itu akan menghancurkan mood seharian. Nah itu yang biasanya wah kayaknya hari ini gue bakal bad mood nih gitu. Nah, dan kita akan saling mengingatkan hari ini saya bad mood. Oke. Sorry, hari ini gue nggak asik, jadi lo harus terima gitu ya. Akhirnya udah kita lewati hari-hari dengan baik Lewatin, gitu. Iya, mulanya di sini masalahnya. Betul. Tapi ada nggak satu lirik dari lagu mulanya di sini yang Mas Marcel atau Mbak Rima berpikir, ah ini kita banget nih. Ada nggak? Kalau ini kita banget sih sebetulnya not really ya. Cuman dari keseluruhan lagunya kita yang merasa bahwa kita lagi ataupun sedang ataupun sudah melewati. Dalam kata-kata dalam lagunya sendiri gitu. Kita melalui badai sama-sama. Pengen susah senangnya sama-sama gitu. Karena toh kita sekarang sudah 17 tahun bersama. Ya mungkin buat orang ada yang ya ini baru 17 tahun is nothing gitu. Ada juga wah 17 tahun lumayan ya gitu. Dan kita juga nggak tahu nanti 17 tahun ke depan itu seperti apa kita nggak tahu gitu. Yang penting kita pengen melakukan semua hal dalam kehidupan kami itu sama-sama. Itu penting. Iya.
setiap masalah itu bisa diselesaikan dengan komunikasi yang efektif. Itu betul. Betul ya? Betul. Iya. Komunikasi itu penting. Komunikasi itu Iya, penting. Seberapa penting sehari-hari begitu? Atau seberapa sering lah sehari-hari berkomunikasi atau tiap hari harus ngabarin ada di mana atau gimana? Gini, 17 tahun itu benar-benar membuat pola komunikasi kami itu semakin baik, semakin advance ya. Gitu. Dalam arti kita juga udah benar-benar melatih gimana caranya supaya kalau kita misalnya lagi ada sesuatu yang konflik misalnya gitu, kita nggak cocok nih sama satu hal, kita tahu ini solusinya udah ada nih di depan sebetulnya. Dulu kan awal-awal nikah misalnya kita masih memperhitungkan tuh ego kita dulu, kita yang perhitungkan gitu. Pokoknya nggak peduli, pokoknya menurut gue benar gitu. Menurut gue benar gitu. Padahal sebenarnya solusinya udah tinggal melangkah doang gitu. Oke. Nah itu sekarang itu udah benar-benar udah bisa kita turunkan levelnya sampai bilang, wah ini kayaknya salah gue sih. Dan enaknya karena kita sering komunikasi, akhirnya kita bisa saling memperlihatkan cermin satu sama lain. Akhirnya nggak perlu lama-lama deh, kalau udah memang udah salah gue udah ngaku aja gitu, ngapain lama-lama. Dan kita jump into the solution, langsung udah jalan. Oke. Minta maaf, selesaikan, oke. Maju ya, kita cantelan ya gitu. Biasanya kita bilang cabut baterai ya. Cabut baterai. Mulai dari nol lagi Dari ya. nol, dari nol. Mulainya di sini. Ya keren. Masuk. Sedap ya bisa ya. Au ya, au. Iya. Tapi iya, jadi sebenarnya lagu mulanya di sini itu masih relevan hingga saat ini ya, Mas Marcel. Betul. Dan bisa relevan di semua tempat ya sayang. Jadi bisa nggak hanya pernikahan hubungannya, tapi juga bisa di rekan kerja, ya di dunia, di komunitas, di pertemanan, itu memang uplifting dan sangat suportif gitu. Yuk kita sama-sama di depan sana, kita yakin akan ada jalan yang menuju ke cahaya di ujung sana. Cahaya kan artinya kebahagiaan. Gitu. Oke. Yang penting kita sama-sama jalanin. Gitu. Iya. Yang penting dikomunikasikan, jangan dipendem. Ya, aduh, bahaya tuh Mas ya. Kalau sampai dipendem, overthinking, aduh. Jangan. Akan melewati kok, ada fasenya kok. Ada fasenya, iya, pasti. Pasti. Apa harapannya dari Mbak Rima dan juga Mas Marcel untuk lagu mulanya di sini? Happy aja, nikmatin Semoga aja. bisa diterima sama Yes, semua orang. betul. Karena toh lagu ini benar-benar sangat happy, Ya. bisa di groove. Banyak orang yang kita minta pendapat mereka tentang lagu ini selalu bilang gampang untuk menikmati ketika di mobil. Oke. Iya, lagi macet-macet. Macet-macet gitu. Dan bisa didengar on repeat, lagi ngapain nih, lagi bikin tugas, lagi apa, lagi segala macam. Bebas. Fun listening. Fun listening. Dan kita benar-benar mau mereka menerima aja gitu. Untuk happy and help us celebrate happiness, togetherness. Yes. Apakah ke depan ini akan ada project-project lagi selanjutnya? Duet antara Mbak Rima dan Mas Marcel? Belum tahu ya sayangnya. Saya suruh dia buat kerjanya dia aja. Soalnya memang dari awal si project ini itu memang ditujukan memang hanya untuk merayakan ini. Jadi nggak yang kemudian setelah ini kita akan melihat ada kemungkinan menarik ini untuk melanjutkan gitu. Enggak sih. Iya. Gitu. Hanya merayakan 17 tahun kebersamaan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Marcel, Mbak Rima. Semoga sehat selalu. Thank you, kasih. Res. Dan tentunya kita nantikan proyek-proyek selanjutnya dari Mbak Rima dan juga Mas Marcel. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Sama-sama. Gitu. Keren. Nah, kita ke informasi selanjutnya. Jelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, penjual pernak-pernik dan buah di Pasar Gang Baru Pecinan, Kota Semarang diburu masyarakat sejak bulan Januari. Ini dia informasinya. Pemirsa Metro TV dalam rangka memperingati Tahun Baru Imlek tahun 2026 atau 2577 Kongzili, sejumlah penjual pernak-pernik mulai diburu masyarakat Tionghoa, di mana pada perayaan Imlek ini jatuh pada tanggal 17 Februari 2026. Pernak-pernik yang diburu yaitu diantaranya ada angpau, tidak hanya itu juga ada lampion, kemudian juga ada wadah koin dan lain-lainnya, dan
serta buah-buahan. Kita coba ingin tanyakan kepada salah satu pemilik penjual buah-buahan dan pernak-pernik Imlek yang berada di Pasar Gang Baru, Pecinan, Semarang. Kita sudah bersama dengan Ibu Ruth. Ibu ingin tanya terkait dengan penjualan pernak-pernik Imlek ini sudah mulai ramai sejak kapan ya? Sejak minggu ketiga bulan Januari. Sudah mulai ramai. Itu yang diburu apa saja ya? Yang banyak angpau sama buah-buah ya. Angpau sama bawa pernak-pernik. Iya, pernak-pernik ya. Kalau di sini yang jual selain selain ampau dan buah-buah ada apa aja? Lampion ada itu gantungan mewah. Semuanya ada. Semuanya ada. Kalau dari harganya nih Ibu Ruth, dari harga berapa sih ampau dan juga lampion itu? Kalau angpau dari 5.000 sampai 25. Kalau lampion sampai 50 sampai 2 juta. Kalau kayak koin, gantungan gitu dari harga berapa? Itu dari kira-kira 10 sampai 15 saja. 10 sampai 15. Terus kemudian kalau buah-buahan yang juga diburu para masyarakat Tionghoa dalam perayaan Imlek itu buah apa aja? Apel sama jeruk. Apel sama jeruk, maknanya apa sih kalau apel sama jeruk? Apel untuk keselamatan. Itu ya kalau jeruk sama juga lah. Ya. Bu Ruth, ini harapannya dalam tahun baru Imlek 2026 ini seperti apa? Ya, yang mesti nomor 1 sehat ya. Kita mintanya sehat. Yang kedua, ya bisa negara aman lah. Kebersamaannya kita tuh tambah lama tambah baik. Tambah gitu. Oke, terima kasih Bu Ruth. Nah, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan salah satu pemilik toko pernak-pernik yang berada di Jalan Gang Baru, di mana dia juga menjual aneka buah dalam perayaan Imlek ini. Tentu ada berbagai macam pernak-pernik yang diburu. Tadi ada lampion, kemudian juga ada angpau yang dari berbagai macam harga. Dan tentunya ini menjadi sebuah harapan baru di mana yang memiliki makna, semangat tinggi, kepercayaan tinggi untuk para masyarakat di Tionghoa. Sementara demikian dapat disampaikan dari Kota Semarang, Cervina Noviandra, Metro TV. Ya, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, permintaan barongsai mulai meningkat. Salah satunya dialami pengrajin barongsai di Sidoarjo yang sudah menerima pesanan sejak bulan Agustus tahun lalu. Ini dia informasinya. Tahun ini pesanan barongsai mengalami peningkatan cukup signifikan di salah satu rumah produksi barongsai. Seiring padatnya agenda pertunjukan dan kebutuhan barongsai untuk perayaan Imlek. Naikkan 50% lah. Iya. Mulai naik itu setelah COVID selesai itu mulai naik. Show juga banyak, pesanan juga banyak. Yang benar-benar mati itu ya waktu COVID itu nggak ada, satu aja nggak ada. Show juga nggak ada. Pesanan barongsai sudah masuk sejak bulan Agustus dan terus berlanjut hingga mendekati perayaan Imlek. Sebagian pesanan harus disesuaikan dengan kapasitas produksi, mengingat proses pembuatan barongsai memerlukan waktu cukup panjang. Mulai pesan itu setelah Agustus. Jadi habis Agustus, ini udah orang mulai masuk pesanan ini. Nah, kita ngerjakannya ini sampai mentok Januari. Ada yang mau masuk Januari, cuman nggak sanggup ya itu yang jahitnya itu. Mas, yang harus diwarnain yang daerah mana, Mas? Ya, yang ini yang gambar. Oh, bagian dalam ini ya. Nah, pelan-pelan aja, asal rapi. Nah, pemirsa, jadi jelang perayaan Hari Raya Imlek, salah satu pengrajin barongsai yang ada di Sidoarjo ini kebanjiran orderan. Namun ternyata uniknya mereka ini lebih banyak pesen 1 bulan ya Mas ya? 1 bulan sebelum Imlek, berarti bulan Januari kemarin. Dan tetap dari tahun ke tahun tetap warna merah yang jadi favorit. Tahun ini ada yang berbeda, yakni warna-warna cerah. Seperti ini, warna hijau stabilo dan warna biru muda. Kita lanjutin lagi ya Mas ya. Model dan warna barongsai menjadi perhatian utama pemesan, terutama menjelang perayaan Imlek. Favorit konsumen adalah model mulut bebek yang paling banyak dipilih karena dinilai lebih mudah dimainkan. Kalau merah itu dianggap membawa rezeki. Bahasanya itu apa ya, kalau di film itu banyak ong, merah.
Kalau warna lain kurang. Cuman biar rame, akhirnya warna-warna cerah-cerah lain itu diminati juga. Kecuali warna gelap. Karena kalau warna gelap? Warna gelap mungkin dianggap kurang membawa rezeki mungkin. Selama perayaan Imlek, warna merah dan warna cerah dipercaya memiliki makna tersendiri sebagai simbol harapan, kebaikan, dan kehidupan baru. Dalam tradisi masyarakat Tionghoa, barongsai dipercaya memiliki makna untuk mengusir hal negatif sekaligus mendatangkan kebaikan. Imlek itu identiknya memang untuk mendatangkan barongsai itu untuk mendatangkan rezeki, mengusir hal negatif ya. Jadi orang-orang itu harus ada barongsai kalau Imlek itu memang. Itu kan apa ya, perayaan untuk musim panen lah kalau Imlek itu sebenarnya. Itu perayaan musim panen yang dulunya diganggu sama hewan yang namanya nian itu. Orang-orang selalu gagal panen. Nah, adanya masyarakat menciptakan ini barongsai dengan suara keras, nian ini hilang, akhirnya naiklah hasil panennya itu. Momentum Imlek tak hanya menjadi perayaan budaya, tapi juga memberi dampak positif bagi perajin barongsai untuk menjaga tradisi agar tetap hidup dan terus dilestarikan. Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Midnight Live. Terima kasih penonton. Sama-sama. Kompak banget, keren. Terima kasih penonton. Sama-sama. Itu doang bisanya. Terima kasih Aumania dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.